Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukli Zain Al-Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang, dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keamanan informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama ada keamanan informasi. Nah, keamanan informasi itu sendiri itu adalah istilah keamanan informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan pelindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas data dan informasi, dan penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, peralatan ini mencangkup seperti mesin fotokopi, mesin fax, dan serta semua jenis media yang termasuk dokumen kertas. Nah, tujuan dari keamanan informasi itu sendiri, yang pertama itu adalah kerahasiaan, melindungi data informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian ketersediaan menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan tujuan yang ketiga itu adalah integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Berikutnya adalah manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman itu disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau disingkat ISM. Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management. Berikutnya ada ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal mencangkup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibandingkan ancaman eksternal karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam. Nah, terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, antara lain ada worm. Nah, worm itu sendiri itu tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Kemudian ada virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Berikutnya ada Trojan Horse. Nah, Trojan Horse ini tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Nah, kemudian ada hardware. Hardware itu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Dan yang terakhir ada spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Berikutnya adalah pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Nah, penggunaan yang tidak terotorisasi atau terotorisasi itu terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer itu tidak berfungsi. Dan yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi, yaitu perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan tanpa disadari penyebab para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah, sehingga menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Jadi sangat berbahaya. Kemudian ada persoalan e-commerce. Nah, menurut survei dari Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Nah, untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjuk untuk secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce.
Kemudian ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa, yaitu memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirim, dan menggunakan serta memperbarui peranti lunak antivirus. Berikutnya ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian mengidentifikasi risiko, menemukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi, yaitu terdiri dari beberapa fase. Fase pertama ini adalah initial project. Tim yang menyusulkan kebijakan keamanan dibentuk. Kemudian ada fase kedua, di mana penyusunan kebijakan, tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminta dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Untuk fase ketiga, itu ada konsultasi dan persetujuan, di mana tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semuanya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Kemudian di fase keempat, ini adalah kesadaran dan edukasi, di mana program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Kemudian fase kelima, di mana penyebarluasan kebijakan. Nah, kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk, yang pertama ada perencanaan kelangsungan usaha, di mana perencanaan ini mencangkup keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personal, dan keamanan lingkungan serta fisik. Pengendalian atau kontrol itu adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Terdapat beberapa macam-macam pengendalian. Yang pertama ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Kemudian ada pengendalian formal, yaitu mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Berikutnya adalah pengendalian formal atau pengendalian informal. Nah, pengendalian informal ini mencangkup program pelatihan data edukasi serta program pembangunan manajemen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan kata yang tidak jelas karena terlalu cepat, karena waktu yang terbatas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.